Hai semuanya, perkenalkan, aku Effendi Sugantoro, mahasiswa D4 Teknik Informatika ULBI. Kali ini aku akan mengajak kalian ngobrol santai tentang sesuatu yang sebenarnya yang sering kita alami, tapi jarang kita sadari ya, yaitu dorongan eksekutif diri. Bukan dorongan supranatural ya, tapi semacam motivasi dari dalam diri kita sendiri. Ya ini penting loh banget buat kita sebagai mahasiswa, apalagi yang sedang membangun masa depan. Oke, lanjut. Kenapa perlu ngatur dorongan diri? Nah, setiap hari kita bertindak karena dorongan, baik sadar maupun enggak. Dalam dunia kuliah, kerja, dan organisasi, dorongan ini bisa menjadi kunci kesuksesan atau justru bikin kita di jalan tempat yang salah. Tapi faktanya, dorongan itu bentuknya bisa berbeda-beda karena kita dipengaruhi oleh budaya, keluarga, dan pengalaman masing-masing. Makanya penting banget buat kenal dan mengatur dorongan itu diri kita dengan bijak. Oke, lanjut. Nah, ini apakah jadi lebih baik dimulai dari kompetensi? Ya, jawabannya benar. Ya, semua orang pasti ingin jadi lebih baik, dan ternyata keinginan untuk meningkat kompetensi itu adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, dorongan semacam ini akan membentuk sistem tindakan dalam diri kita yang membuat kita bertindak, belajar, dan terus berkembang. Ya tapi ya semuanya itu harus diarahkan. Kalau enggak, ya cuma jadi niat dong. Nah, efektif versus sibuk, mana yang lebih penting? Nah, mari saya bahas ya. Sibuk bukan berarti produktif. Kita bisa kelihatan saja sibuk seharian, tapi nggak ada yang benar-benar selesai. Itu artinya kita perlu mengatur dorongan supaya nggak cuma muter-muter, tapi beneran fokus pada hal yang berdampak. Sedikit keunggulan bisa jadi pembeda. Nah, kadang kita mikir nih, aku cuma skill dikit kalah jauh sama yang lain. Padahal sedikit keunggulan itu bisa jadi pembeda besar kalau kamu tahu cara memanfaatkannya. Misal, kamu lebih mudah bergaul atau peka dengan situasi. Itu bisa jadi nilai lebih yang besar banget di dunia kerja ataupun organisasi. Manfaatkan kelebihan sebaik. Oke. Nah sekarang, fokus dan prioritas sama dengan efisiensi. Nah, dorongan itu ya banyak, tapi ya waktu dan energi kita terbatas. Makanya kita harus bisa memilah mana yang penting, mana yang enggak. Ya dengan punya prioritas yang jelas, kita bisa hemat tenaga dan hasil pun lebih kelihatan. Oke, sekarang 10 jurus biar kamu semangat gak hilang. Nah, lakukan langkah-langkah ini. Pertama, gak apa-apa kadang gak efisien. Terus yang kedua, rencanakan tujuan dengan matang. 3, persiapkan diri sebelum bertindak. Keempat, fokus pada keahlian yang kamu punya. Yang kelima, terima kekurangan dirimu sendiri. Terus yang keenam, sadari pengaruhmu ke orang lain. 7, ulangi hal-hal yang pernah kamu ingin sukses. Nah, terusnya itu 8, belajar dari kesalahan, jangan hanya nyesel. Yang 9, cari mentor atau teman bisa dikasih arahan. Dan yang terakhir, nomor 10 ini, jangan lupakan hal-hal kecil, itu juga penting.
Oke, masuk ke rencana masa depan. Ya harus punya. Yap, kita sering terlalu keras ke diri sendiri. Padahal perubahan kecil juga tetap kemajuan loh. Bikin rencana jangka pendek dan jangka panjang. Jangan lupa juga seimbangkan antara tujuan dan kondisi kamu sekarang. Karena hidup bukan maraton ya, tapi kita perjalanan panjang yang perlu strategi. Oke, inti dari dorongan restruktif diri, ya jadi teman-teman ya semuanya, dari semua ini kita bisa simpulkan, kenali dulu dorongan dalam dirimu, atur arahnya biar kamu gak kemana-mana, dan gunakan kelebihanmu sekecil apapun, karena orang yang hebat bukan hanya segalanya, tapi yang bisa memaksimalkan apa yang dia punya. Oke, thanks ya semuanya kalian udah nonton. Terima kasih sudah menyimak video ini. Nah, semoga kamu menjadi lebih sadar dan terarah dan juga dalam mengelola semangat dan dorongan dalam diri. Dan pastinya semoga kamu makin termotivasi untuk terus berkembang. Saya Fendi Sugiantoro dari D4D IOB. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye. Jangan lupa join ke D4 Teknik Informatika. Yes.